Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B, kelompok 3, yang beranggotakan Indah Lestari, Azahro Erlah, Nur Hanifah, dan Berlian Sekar Arum. Di sini, dalam beberapa menit ke depan, kami akan memaparkan beberapa materi yang berjudul riset pemasaran. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Riset pemasaran. Tujuan riset pemasaran. 1. Memahami tentang kebutuhan konsumen saat ini. Karena selera dan preferensi konsumen berubah, perusahaan membutuhkan strategi pemasaran yang berbeda. 2. Mengidentifikasi celah pasar. Perusahaan mungkin menemukan peluang untuk mengembangkan produk baru, yang mana belum terlayani oleh produk yang ada saat ini di pasar. Yang ketiga, mengurangi risiko kegagalan produk. Informasi riset pemasaran berguna untuk mengembangkan bauran pemasaran yang tepat sehingga menguntungkan dan lebih baik daripada pesaing. Yang keempat, meminimalkan risiko bisnis. Maksudnya, perusahaan menggunakan hasil riset untuk mengantisipasi dan mengembangkan respon yang tepat untuk menangani ancaman di lingkungan bisnis mereka. Yang kelima, meramalkan tren masa depan. Perusahaan mengantisipasi kebutuhan konsumen di masa depan sehingga selangkah di depan daripada pesaing dalam mengeksploitasi peluang pasar. Dan baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Azahro. Untuk Azahro, dipersilakan. Baik, terima kasih Indah. Untuk selanjutnya yaitu manfaat riset pemasaran. Manfaat riset pemasaran yang pertama, membantu bisnis untuk memperkuat posisinya. Yang kedua, meminimalkan risiko investasi. Yang ketiga, mengidentifikasi ancaman dan peluang. Yang keempat, mengetahui kelemahan kompetitor. Dan yang terakhir, perencanaan strategi. Sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System merupakan suatu sistem yang mengolah, menyimpan, dan mengubah data untuk menjadi informasi yang berguna bagi pemasaran. Nah, dapat kita lihat tabel struktur dari model sistem pemasaran. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Berlian Sekar Arum. Baik, terima kasih kepada Azahro Erla. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sistem informasi pemasaran. Bagian yang pertama ada subsistem input. Di dalam subsistem input ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. SIA ini mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Yang kedua ada penelitian pemasaran. Penelitian pemasaran dapat dilakukan melalui penelitian khusus mengenai operasi pemasaran untuk tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Yang ketiga ada intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran digunakan untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan luar perusahaan, terutama dari pesaing yang berkaitan dengan operasi pemasaran perusahaan. Terdapat 5 tugas dasar intelijen pemasaran. Yang pertama ada mengumpulkan data, yang kedua ada mengevaluasi data, yang ketiga ada menganalisis data, yang keempat ada menyimpan informasi, yang kelima ada menyebarluaskan informasi. Bagian yang kedua ada subsistem database. Database adalah suatu kumpulan data komputer yang terintegrasi, diatur, dan disimpan menurut cara tertentu sehingga mudah dalam pengambilan kembali. Data yang masuk ke dalam database berasal dari subsistem input. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ada subsistem output. Di dalam subsistem output ini terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama subsistem produk atau produk yang menyediakan informasi mengenai produk perusahaan. Yang kedua ada subsistem tempat atau place yang menyediakan informasi mengenai jaringan distribusi pemasaran perusahaan. Yang ketiga ada subsistem promosi atau promotion yang menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan dan penjualan langsung. Yang keempat adalah subsistem harga atau price yang menyediakan informasi yang dapat membantu manajer dalam mengambil atau membuat keputusan tentang harga. Penentuan harga dibuat berdasarkan biaya dan juga permintaan konsumen.
Yang kelima ada subsistem bauran terintegrasi, yang memungkinkan manajer untuk mengembangkan strategi dengan mempertimbangkan dampak kombinasi dari unsur 4P atau Product, Place, Promotion, and Price. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.